Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, di momen Idul Fitri ini saya pribadi mau mengucapkan selamat hari Lebaran. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, teman-teman, kali ini saya akan memberikan informasi terkait banyaknya pertanyaan masalah kartu keluarga sejahtera atau KKS Merah Putih dan bantuan yang akan dicairkan melalui KKS Merah Putih tersebut. Teman-teman, di bulan Mei ini ada dua penyaluran bantuan maksudnya yang akan disalurkan melalui KKS Merah Putih. Bentuknya adalah bantuan non tunai atau bantuan yang tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang melalui mesin-mesin ATM, tapi hanya bisa ditransaksikan di agen-agen penyaluran bantuan BPNT. Karena bantuan tersebut adalah bantuan BPNT alokasi bulan April dan juga BPNT alokasi bulan Juni. Alokasi BPNT bulan April dan Juni sudah resmi diberitahukan atau diinfokan melalui surat dari Kementerian Sosial yang akan ditransferkan ke rekening para penerima bantuan BPNT tersebut dalam bentuk e-wallet atau saldo yang digunakan untuk pembelanjaan sembako seperti itu. Dan untuk daerah-daerah tertentu saja yang bisa menyalurkan bantuan tersebut dalam bentuk non tunai melalui KKS, karena tidak semua wilayah, sekali lagi seperti itu ya. Karena ada beberapa wilayah yang sudah melakukan penyaluran bantuan BPNT alokasi bulan April, Mei, dan Juni itu dalam bentuk tunai langsung disalurkan melalui PT Pos senilai Rp600.000. Sedangkan beberapa daerah lain atau wilayah lain yang penyaluran bantuan BPNT-nya itu Rp200.000 melalui PT Pos dan digabung dengan bantuan BLT minyak goreng Rp300.000, jadi total yang diterima ketika penyaluran BPNT PT Pos adalah Rp500.000, maka teman-teman akan mendapatkan bantuan BPNT alokasi bulan April dan bulan Juninya itu melalui KKS ya. Jadi teman-teman kemarin yang bertanya dan berharap semoga bantuan bulan Juni BPNT sembakonya itu melalui PT Pos, itu tidak ya teman-teman, karena bantuan BPNT bulan Juni yang belum ditransferkan atau belum dicairkan akan disalurkan melalui KKS. Ini surat resminya sudah turun, sudah pernah saya bahas di video sebelumnya juga. Nah, teman-teman, untuk proses penyaluran bantuan melalui KKS itu, jadi KKS Merah Putih teman-teman hanya bisa digunakan untuk transaksi dua bantuan saja, yaitu bantuan BPNT dan juga bantuan PKH. Sedangkan untuk bantuan yang lain tidak disarankan melalui KKS. Jadi misalnya teman-teman ingin mendapatkan bantuan UMKM atau teman-teman ingin mendapatkan bantuan mekar, kemarin kan juga ada bantuan mekar seperti itu, tidak disarankan bantuan tersebut itu salur di KKS Merah Putih, karena sebaiknya itu salurnya di rekening yang berbeda dengan rekening yang tertera di KKS-nya. Karena teman-teman, bantuan yang bukan BPKH dan juga bantuan bukan BPNT, bukan bantuan resmi dari Kementerian Sosial, itu ketika bantuan tersebut cair di KKS, maka bisa jadi ke depan teman-teman akan mendapatkan kendala terkait penyaluran bantuan yang lainnya. Dan ini sudah terbukti dan sudah banyak kasus para peserta PKH yang bantuan mekar itu cair melalui KKS Merah Putih, akhirnya bantuan PKH-nya mereka itu terhenti atau bantuan PKH-nya itu sudah tidak bisa cair kembali seperti itu. Nah, teman-teman, untuk para peserta penerima KKS baru tahun 2021, teman-teman itu statusnya adalah peserta PKH baru validasi 2021. Teman-teman akan mendapatkan bantuan PKH itu di tahun 2021 kemarin. Ada yang bantuan PKH-nya cair 1 kali, ada bantuan PKH yang cairnya 2 kali atau 3 kali. Namun di tahun 2022 ini teman-teman itu banyak yang tidak bisa cair bantuan PKH-nya. Ini bukan hanya terjadi di 1 atau 2 wilayah saja, karena ini masalahnya ini kompleks hampir seluruh Indonesia.
para peserta penerima bantuan PKH validasi 2021 ini nama-nama mereka itu tidak masuk atau belum masuk di SP2D penyaluran bantuan tahun 2022, sehingga bantuan PKH mereka di tahun 2022 ini baik tahap 1 ataupun tahap 2 masih belum cair. Sehingga kalau misalnya banyak sekali yang bertanya kenapa KKS saya ini masih zong. Nah teman-teman coba diingat lagi, dulu mendapatkan bantuan PKH-nya itu, itu di tahun berapa? Kalau tahun 2021 berarti teman-teman adalah peserta penerima bantuan PKH tahun 2021 yang kasusnya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah terus kemudian untuk para peserta bantuan PKH lama yang bantuan PKH-nya tidak cair di tahap 2, mungkin teman-teman karena memang kemarin saya sudah mengecek di KPM dampingan saya sendiri, penerima bantuan PKH tahap 1 dan penerima bantuan PKH tahap 2 ini berbeda dan berkurang, sehingga masih ada beberapa peserta yang belum cair bantuannya. Untuk teman-teman yang bantuan PKH-nya belum cair, sekali lagi teman-teman harus koordinasi dengan pendamping PKH. Dan untuk kasus BPNT yang zong atau BPNT-nya tidak cair melalui KKS, pencairan bantuan BPNT teman-teman itu untuk yang alokasi April dan Juni ini memang form kontrol atau SP2D atau daftar nama-nama siapa saja yang bantuan BPNT-nya bisa cair melalui KKS ini juga mengalami pengurangan. Jadi misalnya tahun 2021 itu yang cair misalnya 5.000 KPM. Kemudian di tahun 2022 ini alokasi April dan Juni itu berkurang teman-teman memang, sehingga ada beberapa yang walaupun mereka memiliki KKS tapi bantuan BPNT-nya tetap tidak bisa cair dan tidak bisa diajukan untuk injek kuota melalui bank terkait. Kenapa? Karena nama-nama teman-teman itu tidak ada di SP2D bantuan BPNT. Jadi ketika nama-namanya tidak ada di penerima bantuan BPNT, maka tidak bisa diajukan untuk injek untuk mendapatkan bantuan BPNT melalui KKS. Seperti itu ya. Karena injek KKS itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang nama-namanya sudah ada di daftar penerima bantuan BPNT bulan April dan Juni. Untuk yang kasusnya itu KKS-nya zong tapi namanya tidak ada di form kontrol, maka tidak bisa dicairkan. Ataupun mungkin teman-teman itu misalnya sampai sekarang belum menerima KKS baru, teman-teman juga tidak bisa melakukan penyaluran bantuan BPNT ketika di daerah teman-teman itu tidak ada penyaluran atau pendistribusian KKS. Karena teman-teman KKS yang bisa disalurkan, jadi teman-teman untuk KKS yang bisa digunakan untuk penyaluran bantuan BPNT itu adalah KKS resmi yang turun dari pusat. Sehingga ketika teman-teman itu mengajukan KKS baru, mengajukan KKS instan, KKS yang tidak ada namanya, bisa jadi bantuan BPNT teman-teman akan terkendala penyalurannya atau penyairannya seperti itu. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang KKS-nya zong, bukan berarti KKS tersebut itu tidak berfungsi. Jadi teman-teman itu seenaknya misalnya dihilangkan, dibuang atau lain-lain hal buruk yang bisa dilakukan melalui KKS tersebut, itu sangat tidak disarankan dan tidak diperbolehkan. Karena bisa jadi ketika memang misalnya di tahap ini bantuan teman-teman itu tidak cair baik PKH ataupun BPNT, tapi ketika ada bantuan selanjutnya nanti yang disalurkan melalui KKS dan teman-teman itu cair, namun KKS tersebut itu sudah hilang, bisa jadi bantuan tersebut juga akan hilang nantinya. Jadi KKS teman-teman itu adalah kartu keluarga sejahtera, kartu identitas yang akan digunakan untuk menyairkan bantuan PKH dan juga BPNT. Itu harus dijaga dengan baik, tidak boleh hilang, tidak boleh rusak, dan tidak boleh berpindah tangan. Untuk teman-teman yang bantuannya masih zong, teman-teman itu tidak perlu khawatir karena ada dinas sosial yang akan menampung aspirasi teman-teman. Ada juga kami selaku pendamping PKH yang akan menampung aspirasi teman-teman dan mencarikan solusi terkait kendala penyaluran bantuan di KKS tersebut. Jadi untuk KKS yang masih zong, teman-teman harus koordinasi dengan pendamping karena nanti teman-teman akan dibantu mengecek
status kepesertaan bantuan teman ini sampai di mana dan kenapa penyebabnya sehingga bantuan tersebut tidak bisa cair. Entah itu dari KKS-nya atau dari nama teman-teman yang memang sudah tidak ada di DTKS, seperti itu. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu informasi dari saya. Kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.